Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa kembali dalam pembelajaran PAI. Tapi sebelum dilanjutkan ke pembelajaran PAI, Bapak akan mencoba untuk mengabsen dulu barangkali di antara kalian semua ada yang tidak hadir. Absen pertama, Diki Nur Alamsyah hadir. Muhammad Fadil Zidan, Muhammad Fakih Abdul Fahri, Muhammad Hafid Hidayat, Mirna Rizatullah, Ulfah Putri Nur Alifah. Alhamdulillah ya semuanya pada hari ini hadir dengan keadaan sehat, tertib dan rapi. Oke, selanjutnya kita mulai memasuki pembelajaran di semester 1 ini menjelaskan tentang mari kita belajar surat At-Tin. Sebelum dilanjutkan, barangkali di antara kalian semua ada yang tahu ada berapakah surat At-Tin? Dan lagi, ada berapa ayatkah surat At-Tin? 8 ayat. Barangkali juga sudah ada yang tahu surat berapakah surat At-Tin? 95. Bagus. Selanjutnya, surat At-Tin itu diturunkan di mana? Di Mekah. Surat yang diturunkan di Mekah itu dinamakan dengan surat apa? Makkiyah. Sebelum dilanjutkan, udah pada bagus nih, kelas 5 semester 1 ini udah pada bagus. Coba kalian semua, kalian coba bacakan dulu surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Dari ta'awudz dulu. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, bagus. Dan kalian semua ternyata udah banyak yang bisa membaca surat At-Tin. Tapi masih ada sebagian yang kedengaran tajwidnya kurang fasih, makhrajnya kurang fasih. Insya Allah nanti kita belajar lagi bareng-bareng terkait dengan surat At-Tin ini. Selanjutnya, dalam surat At-Tin itu ada terjemahan, ada tafsir, dan ada isi kandungan yang perlu kita ketahui. Barangkali di antara anda sekalian, siapa yang tahu isi kandungan surat At-Tin ayat pertama? Siapa? Lupa. Surat At-Tin ayat pertama apa bacaannya? Terus? Dia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengecerkan darah, membersihkan lidah, menghancurkan batu pada saluran air seni, membuka badan dan dapat menganggarkan lagi hati. Ya, itu pengertian dari buah zaitun. Ternyata di dalam surat At-Tin itu ayat pertama, dalam surat At-Tin itu ayat pertama itu bacaannya wat-tini waz-zaitun. Ternyata buah tin itu adalah buah yang enak dan lembut dicerna, sehingga buah tin itu merupakan banyak manfaatnya sebagai obat untuk kehidupan kita dan juga obat bagi orang-orang yang kena sakit dan halus untuk kebutuhan
fisik. Fisik itu jasmani. Jasmani itu diantaranya badan, tangan, terutama keuntungan dari buah tit itu adalah untuk memperbaiki fungsi daripada ginjal dan menghancurkan saluran-saluran yang dapat menghambat kencing. Itu dinamakan dengan untuk mengobati batu ginjal ataupun penyakit hernia dan sebagainya. Selanjutnya buah zaitun apa? Siapa lagi yang mau menjelaskan apa fungsi manfaat buah zaitun? Buah zaitun Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungannya minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki. Oh iya. Selanjutnya buah zaitun juga merupakan buah yang sangat istimewa, buah yang sangat banyak itu manfaat untuk kehidupan kita. Sehingga buah zaitun itu sering digunakan untuk berobat, untuk apalagi banyak yang manfaat untuk kosmetik juga sekarang banyak digunakan. Selanjutnya isi kandungan ayat yang kedua, lafaznya watini wazaitun waturi sinin. Nah, ayat kedua itu menjelaskan tentang waturi sinin. Siapa yang mau menjelaskan isi kandungan ayat kedua? Zidan, bacakan ayat kedua. Iya, lanjut. Isi kandungannya. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir, Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini dikenal dengan nama Jabal Musa. Gunung Nabi Musa karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Miraj, Rasulullah SAW bersabda, berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan salat sebagai penghormatan beliau pada presiden itu. Ya, itu isi kandungan ayat kedua. Tadi isi kandungan ayat pertama watini wazaitun menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun. Sekarang kita memasuki ayat kedua watini wazaitun. Ayat keduanya apa? Waturi sinin. Nah, waturi sinin itu menjelaskan tentang Gunung Sinai. Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Mesopotamia. Mesopotamia itu terdapat di lintasan antara tanah Mesir dan tanah Arab. Kalau kita kira-kira Gunung Sinai itu kurang lebih tingginya 2.285 meter. Sehingga Gunung Sinai itu sering dinamakan juga sebagai Gunung Nabi Musa atau Jabal Musa, dikarenakan Nabi Musa menerima wahyu pertama diangkat menjadi rasul itu di Gunung Sinai. Jadi Nabi Musa pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah itu terletak di Gunung Sinai. Lagi Gunung Sinai itu terletak di antara Mesir dan Arab, semenanjung Mesopotamia atau di dataran Mesopotamia yang memiliki ketinggian gunung itu kurang lebih 2.285 meter. Sehingga Gunung Sinai itu sering dinamakan dengan Jabal Musa. Dikarenakan kenapa dinamakan Jabal Musa? Dikarenakan Nabi Musa diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang pertama kalinya